Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Singkekpedia. Di kesempatan kali ini saya akan mereview pelek mobil dari Yamaha Lexi. Nantikan videonya. Baik, langkah pertama yang harus disiapkan untuk bongkar pelek sendiri yaitu ada kunci sok, kemudian kunci roda. Di sini saya kunci rodanya merek Tekiro ya. Nah, gunanya kunci roda itu nanti untuk buka dari nav roda yang ini. Yang pertama untuk tahap pembongkaran dari pelek mobil sendiri, yaitu nanti yang kita bongkar itu pertama adalah knalpot sendiri. Nah, di sini ada 4 baut knalpot. Ini 2 sudah tercopot, kemudian yang di engine-nya sudah tercopot juga. Kemudian nanti setelah kita copot knalpotnya, kemudian baut armnya. Nah, di sini untuk baut arm ada 3. Yang satu itu baut bosing armnya di dalam. Knalpot sudah terlepas, sekarang tinggal bagian arm di bosingnya itu. Kemudian saya mencoba melepas baut dari stoknya. Baik, di sini sudah terlepas untuk armnya. Nah, bisa dilihat ini bosing ori dari pelek Lexinya. Kemudian ada bosing tambahan dudukan agar pelek mobil ini tetap stabil untuk berjalan. Nah, seperti ini. Di sini juga ada baut roda yang nanti dikaitkan di bagian dalam, bisa dilihat. Nah, di sini saya mencoba untuk menjelaskan sedikit tentang modifikasi Lexi pelek mobil milik saya sendiri. Nah, di sini saya menggunakan pelek mobil dari Avanza tipe E yang saya modifikasi cat warna merah. Di sini di bagian dalam ini terlihat untuk catnya sedikit mengelupas dikarenakan ada kebocoran di bagian tutup gearboxnya sendiri. Nah, bisa dilihat ini untuk bagian cakramnya seperti ini. Nah, di sini saya di bagian cakram ini bikin sendiri di tukang bubut. Di sini bisa dilihat ada modifikasi di bagian cakramnya. Nah, mungkin seperti ini untuk cakramnya. Untuk kepala cakram sendiri saya menggunakan kaliber R15 bagian depan. Kemudian untuk iringan cakramnya saya menggunakan Nissin Jupiter Z, milik Jupiter Z. Nah, di kesempatan waktu itu saya mengubah di bagian mesin menggunakan pelek mobil ini tidak terasa berat. Saya bagian dapur pacunya itu menggunakan blok BRT, diameter piston 63
Untuk kalkulasi jumlah cc-nya itu sekitar 180 cc. Nah, agar menunjang dari kapasitas mesin dikarenakan beban yang berat, di sini juga saya sudah menggunakan double shock dari Yamaha Aerox. Ini juga ribbonnya sangat berfungsi, dan waktu ketika di jalan itu sangat stabil menggunakan double shock. Ditambahkan di sini juga menggunakan arm Aerox. Nah, arm Aerox-nya ini saya beli baru, pemakaian sekitar sudah 1 tahunan, tetap nyaman untuk digunakan menggunakan double shock seperti ini ya. Untuk bagian rem belakang saya sudah tidak menggunakan promo lagi, saya sudah menggunakan cakram. Di sini terlihat untuk kebocoran oli gardan di bagian tutup gearboxnya sangat kotor, dikarenakan ini penyebabnya bocor di bagian sini. Padahal kemarin pakai perpak, tapi ternyata perpaknya nggak kuat ketika panas dari gearbox sendiri. Di sini nggak ada ventilasi uap hawanya, di sini saya tutup. Nah, mungkin karena ditutup itu, jadi di dalam itu untuk sirkulasi panasnya nggak stabil, kemudian akhirnya rembes lewat perpak-perpak di bagian tutup gearbox sendiri. Di sini saya juga mengganti oli gardan sendiri. Selesai pemasangan oli gardan. Nah, di sini menghabiskan 2 botol untuk oli gardannya. Saya menggunakan oli gardan Motor One. Maaf sedikit berisik karena suara ayam. Di sini saya juga sedikit membersihkan di bagian tutup gearboxnya.